Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Usi dalam acara Ngobrol Nalar. Nah, belakangan ini sedang heboh mengenai isu penundaan pemilu. Ini semua tuh gara-gara Partai Prima yang berhasil menggugat KPU dan hasil putusannya oleh PN Jakarta Pusat bahwa proses pemilu ini akan dihentikan sementara. Kita akan klarifikasi di episode kali ini dan saya sudah kedatangan dua narasumber, ada dari KPU dan ada juga dari Partai Primanya langsung. Bersama dua orang narasumber, di sebelah kiri saya sudah ada Mas Hashim Asyari, Ketua KPU, dan di sebelah kiri saya lagi sudah ada juga Mas Ahmad Rifai dari Waketum Partai Prima yang menggugat dan yang tergugat nih udah ada nih di sini ya gitu. Nah, tapi pertama-tama saya izin dulu nanya ke Partai Prima ya Mas Hashim mengenai proses keberatan yang diluncurkan oleh Partai Prima terhadap KPU. Bisa diceritain sedikit nggak, Mas? Prinsipnya keberatan kita itu ada hak konstitusi kita yang terabaikan oleh pihak KPU. Kalau saya boleh cerita singkat, Mas. Pertama kita daftar Agustus nih. Masuk sipol, thread, diverifikasi, pengumuman, tidak memenuhi syarat. Gugat kita ke Bawaslu. Itu gugatan pertama. Kita dimenangkan, dikabulkan. Itu untuk memerintahkan KPU agar memberikan kesempatan kita 1 kali 24 jam untuk memperbaiki sipol. Tengah jalan 1 kali 24 jam itu, kita tidak bisa mengakses 5 kabupaten kota. Sehingga kita sama sekali itu tidak bisa mengupload keanggotaan kita. Gugatan kedua itu di PT UN itu dilanjut sidang. Tapi akhirnya tidak bisa diterima karena tidak ada legal standing. Basis kita berita acara. Ada selah nih pada saat perintah Bawaslu yang memerintahkan untuk membuka 5 kabupaten kota itu. Nah, akhirnya udahlah kita buat gugatan ke Pengadilan Negeri, Posita dan Petitum bahwa satu, kita dirugikan nih oleh KPU atas perintah Bawaslu tidak dijalankan. Jadi, ya udah gimana? Ya masukkan ke Pengadilan Negeri. Dan itu dikabulkan ya sama PN Jakarta Pusat? Ya, dikabulkan. Dan heboh di hari Kamis. Dan kita juga sebenarnya tidak menganggap itu akan menjadi kehebohan. Biasa-biasa karena semua runutan tahapan-tahapan jenjang untuk mencari keadilan itu kita lakukan. Tapi di pihak luar sana ini heboh bagi kita. Iya. Nah, yang dikatakan oleh media dan yang dianggap sama masyarakat itu adalah bahwa Partai Prima itu menunda. Dan itu sangat spesifik. Mas Hashim juga atau Mas Rifai bisa konfirmasi lagi ya, bahwa ada penundaan selama 2 tahun, 4 bulan, dan 7 hari. Dimana kalau misalnya dihitung itu sangat spesifik di 1 tahun after pemilu seharusnya. Kita dari rekam jejak kita di Prima bisa di tracking itu kan. Begitu misalkan Pak Bahlil ngomong penundaan, kemudian Caimin ngomong penundaan, kita buat statement itu, player-player kita nyebar bahwa kita menolak penundaan itu. Karena beberapa alasan soal kepentingan nasional, mengancam demokrasi segala macam itu kita omongin dan bisa di-tracking oleh kawan-kawan. Nah, jadi yang benar kita lakukan itu meminta KPU untuk diaudit waktu itu. Dan kalau diaudit tentu ini harus berhenti sebentar, istirahat lah. Sebentar ini akan berdampak nggak, Mas? Berdampak ke penundaan jadi karena berhenti sebentar ya? Ya berhenti sebentar, ini berhenti sebentar. Kan berhenti sebentar itu tidak dalam mana misalkan dia harus ini. Kenapa kita ngambil 2 tahun, 4 bulan, 7 hari itu pikiran kita jangka panjang nih, antisipasi. Boleh kita tuntutan kita begitu, tapi bisa saja kalau negara misalkan pemerintah ini melakukan audit hanya seminggu, selesai lanjut. Nggak ada soal-soal itu di kita. Berarti penundaan itu sebenarnya nggak ada, bukan keinginannya Partai Prima ya? Nggak ada juga. Masa kita bangun partai politik, kemudian mau nunda pemilu kan? Gimana logikanya? Kita mau jadi peserta, tapi menunda.
buktinya kita melakukan keadilan, mencari keadilan itu berjenjang kemana-mana ini kan. Akhirnya ketemulah di pengadilan negeri. Baik. Beralih sedikit ke Mas Hashim mengenai saksi yang tidak dilayangkan, yang tidak diberikan oleh KPU pada saat di Pengadilan Negeri Jakpus. Kalau misalnya nggak salah nih Mas Hashim sebenarnya kemarin udah bilang ya, kita nggak pernah yang namanya menggampangkan, mengentengkan tuntutan-tuntutan Partai Prima gitu. Nah tapi mengapa di PN Jakpus ini kemarin nggak memberikan saksi? Jadi seperti yang diceritakan Mas Rifai tadi ya, segala macam upaya hukum, pintu-pintu pencarian keadilan kan ditempuh. Nah dalam Undang-Undang Pemilu, konstruksinya itu kan KPU selalu sebagai terlapor, termohon, tergugat. Jadi kita ini pasif, kalau ada orang menggugat ya kita layani, ada orang lapor ya kita layani. Sebagaimana teman-teman Prima menggugat KPU di Bawaslu ya KPU melayani, dalam arti memberikan jawaban, menanggapi di dalam persidangan-persidangan. Demikian juga ketika melayangkan gugatan ke PT UN, jilid pertama maupun jilid kedua itu juga KPU melayani, termasuk ketika digugat di pengadilan negeri itu. Artinya apa? Apapun yang dilakukan oleh Partai Prima ketika menempuh jalur-jalur hukum, KPU menghormati dan kemudian kita hadapi ya, dan kita berhadapan-hadapan dalam persidangan-persidangan itu. Nah yang berikutnya saya juga agak bertanya-tanya kenapa kemudian perspektif ya publik ketika membaca peristiwa ini melebar ya. Makanya ketika Kamis sore itu ada berita tentang dikabulkannya ini, saya dapat konfirmasi, saya baca salinan putusannya. Setidaknya kami meyakini ini salinan putusan perkara ini gitu. Walaupun secara formal kita belum tahu apakah sudah ada pemberitahuan resmi atau belum. Ketika saya baca, kemudian saya ditanya berbagai macam teman media, jawaban saya singkat, kita banding, gitu kan. Itu sikap tentang apa yang akan dikerjakan KPU ini. Mengapa kita banding? Wajar lah, karena kita sebagai pihak yang kalah kan pasti bereaksi ya, memberikan respon perlawanan dalam bentuk banding. Nah yang kedua, lalu muncul istilah saya, ada yang menafsirkan, ada yang mengesankan bahwa amar putusan perkara nomor 757 di PN Jakarta Pusat yang angka 5 itu, Mas Rifai ya. Itu kan kemudian orang membacanya berarti tunda pemilu ini gitu. Ya, makanya dengan begitu kami merespon. Saya kira pemaknaan atau penafsiran atau memberikan kesan bahwa amar putusan angka 5 itu menunda pemilu, saya kira tidak benar. Karena saya tidak menganggap itu sangat salah, enggak ya. Tidak benar lah, karena kan orang menafsirkan macam-macam kan boleh-boleh aja. Tapi dalam pandangan kami ini penafsiran yang tidak benar. Karena apa? Di satu sisi tahapan pemilu dan kegiatan pemilu diatur di dalam peraturan KPU nomor 3 2022 tentang tahapan pemilu itu. Di situ timeline kegiatan pemilu tidak berubah, masih jalan terus gitu. Bahwa misalkan dalam peristiwa-peristiwa tertentu ya, pendaftaran partai misalkan di bagian awal Partai Prima kan mendaftar itu tanggal 1 sampai 14 Agustus 2022. Yang namanya mendaftar itu satu, menyerahkan surat pendaftaran dan kemudian disertakan atau dilampirkan dokumen persyaratan secara lengkap di tanggal 1 sampai 14 Agustus. Partai Prima yang namanya mendaftar menggunakan SIPOL itu, Sistem Informasi Partai Politik, di durasi 1 sampai 14 Agustus itu dinyatakan lengkap. Artinya apa? Mampu mendaftar, mampu menggunakan SIPOL. Ada juga partai yang dalam batas waktu itu tidak mampu, dinyatakan tidak lengkap. Sehingga partai-partai ini mengajukan laporan dugaan pelanggaran administrasi kepada Bawaslu. Saya lupa ya, banyak Mbak, itu yang ada sejumlah partai rame-rame melaporkan KPU ke Bawaslu. Dan kemudian bukan SIPOL yang nggak bisa, ya karena memang dalam batas waktu yang ditentukan nggak mampu melengkapi dokumen persyaratan. Begitu kemudian lapor ke Bawaslu, Bawaslu seingat saya memberikan putusan kepada beberapa partai yang kemudian diberikan kesempatan untuk melengkapi itu. Mas Rifai pasti ingat ya. Nah, Partai Prima tidak masuk kategori itu karena sudah mampu melengkapi dokumen pada waktu dokumen persyaratan pada waktu mendaftar. Sehingga bagi yang dinyatakan tidak lengkap kan nggak bisa lanjut ke verifikasi administrasi.
lalu menempuh ke jalur Bawaslu. Nah, Partai Prima ini masuk kategori lengkap sehingga lanjut ke verifikasi administrasi. Nah, ketika verifikasi administrasi itu yang diperiksakan kebenaran dan keabsahan dokumen. Lalu hasilnya adalah, seingat saya Mas Rifai, kalau saya salah nanti tolong dikoreksi. Seingat saya soal daftar anggota itu ada yang belum, istilahnya belum memenuhi syarat. Kalau belum memenuhi syarat itu ada waktu yang disiapkan undang-undang untuk melakukan perbaikan atau untuk melengkapi ya. Tapi kalau istilah tidak memenuhi syarat itu bagian akhir nanti setelah verifikasi tahap kedua. Nah, di bagian ini KPU menyatakan bahwa Partai Prima ini belum memenuhi syarat. Seingat saya di 148 kabupaten kota sebarannya di 22 provinsi. Maka kemudian berita acara kita KPU yang diberikan pada Partai Prima menyatakan itu belum memenuhi syarat. Karena apa? Karena anggota tersebar di 148 kabupaten kota di 22 provinsi. Maka ada kesempatan untuk memperbaiki. Partai Prima melakukan perbaikan dalam durasi waktu yang ditentukan ya. Dan itu dilakukan oleh Partai Prima. Nah, sampai dengan batas waktu yang ditentukan untuk memenuhi yang belum memenuhi syarat tadi itu, dalam pandangan kami ya Mas, Partai Prima tidak mampu, ya kan? Kemudian karena tidak mampu kan tidak bisa dilanjutkan dengan verifikasi. Verifikasi administrasinya itu tidak ngulang dari awal. Yang diverifikasi administrasi hanya yang hasil perbaikan saja. Karena nggak bisa dilanjut, maka kemudian KPU menerbitkan surat. Nah, inilah kemudian teman-teman Prima mengajukan gugatan kepada Bawaslu gitu. Yang kemudian oleh Bawaslu dikabulkan, yaitu memerintahkan kepada KPU untuk diberi kesempatan Partai Prima 1 kali 24 jam untuk memenuhi atau melengkapi hasil perbaikan yang belum tuntas tadi itu. Nah, itu KPU juga memberikan kesempatan 1 kali 24 jam ya. Bahwa kemudian teknikalitasnya, katakanlah ya, Partai Prima mengklaim kita nggak bisa mengakses 5 kabupaten. Kalau kami di KPU gini, sejak sebelum pendaftaran partai, KPU menyiapkan helpdesk. Namanya juga helpdesk kan, meja pertolongan. Jadi kalau ada yang kurang-kurang yang butuh pertolongan ya kita minta untuk datanglah ke situ dan segala macam. Ada situasi seperti itu ya. Dan pada akhirnya katakanlah kesempatan yang diberikan oleh Bawaslu dan KPU menindaklanjuti 1 kali 24 jam itu juga tetap tidak mampu. Kalau nggak salah yang tadi yang dikomplain 5 kabupaten tadi itu, situasinya itu. Artinya apa? Kami menghormati ya Partai Prima ketika katakanlah mendapatkan perlakuan yang dalam pandangannya Partai Prima KPU mengecewakan dan segala macam, yang ditemukan jalur hukum Bawaslu. Kemudian habis itu ke PT UN. PT UN itu 2 kali. Yang pertama itu perkara 425, nomor 425 yang kemudian oleh PT UN dinyatakan tidak dapat diterima gugatannya ini. Karena apa? Yang bisa dibawa ke PT UN dalam konteks sengketa proses pemilu penetapan partai politik itu nanti kalau sudah ada keputusan KPU yang bersifat final dan mengikat yang diterbitkan 14 Desember 2022 itu SK KPU tentang penetapan partai politik peserta pemilu 2024. Setelah ada itu dibawalah oleh Partai Prima ke PT UN. Tetap juga ditolak atau tidak diterima. Seingat saya ya, argumentasinya di dalam SK KPU itu tidak ada hubungan hukum atau apa antara KPU dengan Partai Prima karena di SK tersebut tidak ada disebut Partai Prima. Dalam pandangan kami kan di Undang-Undang Pemilu KPU diberikan tugas dan wewenang untuk menetapkan partai politik peserta pemilu. Sehingga di dalam SK yang kita sebutkan hanya partai-partai yang memenuhi syarat lolos sebagai peserta pemilu. Di situasi yang masih pemeriksaan di PT UN, Partai Prima udah ancang-ancang nih, tadi kata Mas Rifai, lewat jalur lain ke pengadilan negeri. Jadi situasinya ketika proses pemeriksaan di PT UN belum selesai, teman-teman Prima udah ancang-ancang lewat pengadilan negeri. Ada situasi seperti itu. Sehingga kalau kita baca ya runtutan putusannya itu selang sehari-sehari begitu. Antara putusan yang di PT UN dan kemudian di pengadilan negeri. Jadi ada situasi itu. Jadi pada dasarnya sekali lagi ya KPU menghormati langkah-langkah hukum yang dilakukan oleh Partai Prima karena dilakukan melalui jalur-jalur hukum yang ditentukan. Tapi begitu dilewat jalur pengadilan negeri itu kan sejak awal KPU sudah menyatakan bahwa
dalam pandangan KPU ya, pengadilan negeri tidak punya kompetensi atau tidak punya otoritas, nggak punya wewenang untuk memeriksa perkara ini. Tapi ketika hakimnya mempertimbangkan dan memutuskan bahwa kami punya wewenang, ya kita kan menghormati putusan pengadilan sehingga lanjut ke pemeriksaan pokok perkara yang akhirnya putusannya di permohonan atau gugatannya Partai Prima dikabulkan dan jadinya ada bandingnya. Nah, ini kan sikap berikutnya kan, artinya begitu dikabulkan berarti kan KPU kalah. Apa respon atau reaksi KPU? Ya KPU menyatakan banding. Tidak sampai di situ aja, Mbak. Ternyata Partai Prima ini yang jalur PT UN yang katakanlah tidak diterima atau ditolak di PT UN itu mengajukan PK, peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Oh, jadi udah sampai ke PK ya, Pak ya? Proses. Semua jalan yang jadi teman-teman Prima ini mengajukan PK juga yang jalur PT UN tadi gitu. Mau nggak mau kan KPU juga harus menyiapkan itu istilahnya kontra memorinya kan untuk peninjauan kembali ke Mahkamah Agung gitu. Jadi kami ini istilahnya ya kalau melalui jalur hukum lewat peradilan kami masih berhadapan-hadapan lewat dua jalur ini. Satu jalur yang PT UN lanjut ke peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Di sisi lain yang jalur peradilan negeri gugatan perdata ini juga masih akan lanjut melalui pemeriksaan upaya hukum banding. Tapi selama banding ini apakah proses perjalanan untuk menuju pemilu itu tetap dilaksanakan, Mas, atau jadinya ada sedikit terhenti dan jadinya isu mengenai penundaan pemilu ini jadinya lahir lagi gitu? Kalau KPU tetap on the track ya, artinya tetap menjalankan kegiatan-kegiatan kepemiluan. Sebagai contoh misalnya kan gini, sampai dengan putusan itu terbit atau diucapkan tanggal 2 Maret itu situasinya satu, sedang ada kegiatan pemutakhiran data pemilih baik di dalam maupun di luar negeri yang itu dilakukan mulai 12 Februari sampai 14 Maret nanti ya. Kemudian yang kedua, ada proses-proses seleksi KPU provinsi, kabupaten, kota di beberapa wilayah di Indonesia itu juga tetap jalan. Kemudian KPU juga tetap bekerja untuk mempersiapkan draft-draft peraturan KPU misalkan untuk pencalonan untuk anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, kabupaten, kota itu juga sedang kita siapkan nanti pada saatnya akan kita bawa konsultasi ke DPR misalkan. Jadi KPU dalam kondisi masih firm bahwa pemilu jalan terus. Sesuai jadwal ya? Sesuai jadwal, sesuai tahapan. Karena apa? Dasar KPU berjalan ini kan diantaranya selain tadi ya yang pokok-pokok ya, asas konstitusionalitas bahwa pemilu itu harus dikerjakan tiap 5 tahunan, kemudian durasi-durasi tahapan yang diatur di undang-undang maupun dalam peraturan KPU, legal standingnya masih tetap berlaku dan punya kekuatan hukum. Makanya KPU tetap bekerja untuk menjalankan itu. Dan saya kira klarifikasi dari Mas Rifai dan juga teman-teman pengurus Partai Prima kan jelas, maksudnya bukan untuk menunda pemilu, maksudnya itu perlu durasi waktu untuk sekiranya tujuannya Partai Prima kan ingin menjadi peserta pemilu kan, sehingga perlu waktu untuk istilahnya ya ya gitulah supaya kemudian bisa jadi peserta pemilu gitu. Kira-kira jalan berpikirnya gitu ya. Semula saya juga bertanya-tanya ini gimana ceritanya kalau muncul amar putusan 2 tahun berapa 4 bulan 7 hari ini spesifik gitu ya spesifik gitu. Itu cara berpikirnya apa? Lama-lama saya kan mendengarkan keterangan dari teman-teman Prima di media tuh, cara berpikirnya ingin minta kesempatan untuk katakanlah entah daftar ulang atau verifikasi ulang yang kalau dihitung-hitung butuh waktu gitu. Nah, oke. Mas Rifai, mengenai tadi sempat dibilang sama Mas Hashim bahwa sampai ke PK nih, dari yang PT UN ke PK terus ke PN juga, yang mana tanda kutip Pak Mahfud, Prof Mahfud tuh bilang ini salah kamar kalau misalnya ke PN, harusnya ke Tata Usaha Negara, PT UN. Nah, kenapa harus ke PN dan kenapa isunya itu malah menjadi ke penundaan 2 tahun 4 bulan 7 hari dan bukan mengenai hak untuk mendapatkan verifikasi ulang atau daftar ulang gitu. Pertama saya mau menyampaikan bahwa hiruk pikuk di luar sana, baik oleh praktisi hukum, pegiat demokrasi, HAM itu kan, dia melihat di ujung. Tapi mereka tidak melihat berjibakunya kita di dalam. Mulai dari proses tadi, saya mau respon satu dulu soal kesempatan kita udah 1 kali 24 jam, tapi
tetap disampaikan oleh Pak Ketua KPU tidak bisa memenuhi. Itu kan harus dibongkar juga. Nah, sebenarnya KPU itu sudah ada alat bantu kan, Sipol. Sipol ini berjalan tanpa ada PKPU lebih awal. Ini kan, nah begitu kredit Sipol banyak protes baru ada PKPU. Ini kan satu hal yang apa dalam mekanisme kita mengelola tata laksana misalkan maksudnya di KPU itu. Nah, kemudian yang paling parah juga kita bukannya tidak bisa mengupload, cuma lewat surat keputusan KPU yang 1036 ini menghambat kita. Menghambat kita tidak bisa menyempurnakan. Seandainya dibuka itu yang 5 kabupaten kota itu, pasti kita selesai semua itu. Kita kritik nih, kita bersurat nih ke KPU. Waktu 1 kali 24 jam itu setengah itu. Sampai saya itu nongkrong tuh dengan elo kita di ini. Nggak ada jawaban, mau ketemu dengan di situ. Makanya saya mau bilang bahwa tidak ada meja penolong itu Pak Ketua. Kalau ada meja penolong, tidak sampai kayak begini kan. Kita ini sudah kecelak-kecelak ini kan. Kalau bahasa saya di Lombok itu kecolak namanya apa? Namanya sudah mau tenggelam di laut. Kita datang ke laut yang namanya KPU itu nggak bisa. Tetap aja akhirnya ya udah tenggelam kita kan. Tapi ini ada skoci lagi kan tadi kan. Nah, segala macam itu. Itu yang jadi masalah di kita. Kemudian kenapa misalkan angka 247 itu kan kita bercermin dari proses pemilu yang sudah berjalan kan. Ada misalkan di situ pembuatan PKPU, kemudian identifikasi, pokoknya Pak Ketua KPU lah tahu itu tahapan-tahapan pemilu sampai dengan detik kita di kata finish kamu nggak boleh ikut. Nah, dari situ kita mau menghitung sampai dengan jangka panjangnya yaitu putaran kedua itu. Itu yang membuat misalkan ini harus ini skemanya. Karena itu kan jadinya ada kong kali kong dibilangnya ya secara narasi. Wah, ini 247 jangan-jangan emang sebenarnya bahkan Partai Prima pun KPU juga jadinya kena kayak oh ya jangan-jangan bahkan berdua akan menunda pemilu. Nggak ada itu. Kalau kita misalkan ada itu kita bisa dengan leluasa jalan untuk ikut pemilu. Artinya bahwa ini adalah anugerah keadilan yang bermartabat buat Partai Prima karena menempuh segala upaya yang menurut orang katanya nggak bisa. Itu. Kalau misalnya kayak gitu, apa sebenarnya goals yang pengen dicapai sama Partai Prima nih? Taruhlah misalnya penundaan pemilu secara di media, oke, kita cut, nggak ada nih berarti kan sama-sama kita mau sesuai sama jadwal di 14 Februari tahun depan. Goalsnya sebenarnya di gugatan PN Jakpus itu apa sebenarnya? Goalnya kita mau ikut itu partisipasi untuk jadi peserta pemilu. Tapi kalau kita nyatakan posita dan petitum kita untuk ikut pemilu kan berarti nanti PN sana bilang bahwa ini tidak sesuai nih, ini soal sengketa pemilu. Makanya kita ajukan yang namanya PMH itu. Oke. Kalau misalnya dari ini coba aku juga sependek pengetahuan aku ya mengenai Partai Umat itu kemarin juga sempat ribut-ribut mengenai mereka nggak bisa menjadi peserta pemilu ya, Mas Hashim ya. Tapi ternyata pada akhirnya bisa. Banyak yang bilang, oke ini kan cuma mediasi. Kalau misalnya Partai Prima harus lewat PN, kenapa gitu? Kenapa nggak secara kultural aja diselesaikan? Ini kan soal hak. Jadi banyak yang bilang, oke ini kalau PN Jakpus inginnya menunda pemilu dengan narasinya, masa 18 partai nasional harus mengikuti penundaan pemilu ini karena Partai Prima nggak bisa masuk gitu. Nah, kenapa nggak ada jalan seperti yang Partai Umat pas Partai Prima gitu? Tingkatan atau tahapan prosesnya itu berbeda. Katakanlah untuk sampai dinyatakan memenuhi syarat itu ya. Di Partai Prima ini kan levelnya masih pada level verifikasi administrasi tahap pertama. Ketika perbaikan katakanlah tidak memenuhi ya. Nah, kemudian kalau yang Partai Umat itu sudah sampai pada verifikasi faktual tahap kedua dan kemudian sudah dinyatakan tidak memenuhi syarat ya. Seingat saya sebarannya itu di 2 provinsi, di Nusa Tenggara Timur dan di Sulawesi Utara. Nah, kemudian mereka mengajukan sengketa ke Bawaslu yang dijadikan objek gugatan SKKPU tentang penetapan partai politik, dan kemudian di situ kita cocok-cocokkan tentang situasinya kayak apa sih gitu. Nah, dari situ sebelum masuk ke adjudikasi dilakukan pada level
apa istilahnya mediasi ya, lalu ada titik temu di situ. Nah kalau Partai Prima kan tadi dalam pandangan kami dan juga pandangan PT UN belum sampai pada level dapat disengketakan karena ketika mengajukan tuh SK KPU penetapan partai politik belum ada ya. Nah kira-kira begitu. Tracknya mungkin berbeda di situ. Berbeda ya? Masih panjang kalau yang. Iya tapi kan begini dia kan tracknya masih panjang itu kalau kita melihat di situ kan tetap di PKPU nomor 4 tentang pendaftaran, verifikasi dan segala macam itu menyebutkan bahwa nanti di tanggal 14 itu harus mencantumkan kan partai politik yang lolos secara verifikasi administrasi, kemudian secara faktual itu disebutkan. Nah, karena kita tidak disebutkan di SK itu, kita nggak bisa masuk ke PT UN. Nah, jadi asumsi kita waktu itu bukan asumsi sih, sebenarnya ini adalah KPU seperti lembaga super body itu paling kuat. Kenapa kita bilang paling kuat? Karena KPU ini yang nanti akan menetapkan calon presiden, calon gubernur. Tapi kalau ada indikasi misalkan tidak jujur, tidak adil, tidak ada asas kesetaraan yang dibangun, apa misalkan ke depan misalkan itu. Nah pada prinsipnya sih kita sekarang ini ya lagi menunggu kan. Kita ini udah dapat hasil nih, tinggal mau diapain nih. Pemerintah itu mau apa kan. Yang penting bagaimana cara supaya Prima ikut menjadi peserta pemilu. Buat di 2024 gitu ya? Dan saya yakin Mas Asif KPU sangat tahu caranya kan. Pemerintah tahu caranya kalau pemerintah mau. Kalau ngobrolin soal pemerintah, Mas Hashim, bagaimana dengan reaksi Komisi 2 misalnya, atau pemerintah dan KPU? Jadi ini kita taruh 3 misalnya, ada pemerintah secara eksekutif, legislatif, yudikatifnya, atau yang komisinya, Bagaimana kira-kira menanggapi soal isu mengenai Partai Prima yang menggugat KPU? Kalau saya tidak dalam posisi untuk mengomentari pemerintah maupun mengomentari DPR ya, nah, itu pastilah punya pandangan sendiri-sendiri. Tapi yang jelas, seingat saya Rebu kemarin itu mestinya Komisi 2 akan menggelar rapat dengar pendapat, mengundang KPU atau memanggil KPU untuk menjelaskan sesungguhnya apa yang terjadi. Gitu. Tapi kemudian ditunda mungkin minggu depan ya. Jadi dalam situasi itu karena relasinya KPU ini kan dengan DPR dan dengan pemerintah itu forumnya di dalam rapat-rapat konsultasi di DPR atau rapat dengar pendapat di DPR, maka nanti pada saatnya kalau KPU diundang atau dipanggil untuk memberikan penjelasan, ya kami akan menjelaskan situasi atau situasinya atau apa namanya perkembangannya itu bagaimana. Tapi udah dipanggil ya, berarti udah ada panggilan untuk KPU? Sudah ada informal ya, bukan dipanggil, ada informasi awal lah bahwa akan diundang menjelaskan itu, tapi kemudian ditunda. Dan kemudian kemungkinan karena kan ini situasi DPR sedang reses ya. Nah kemungkinan nanti begitu masuk masa persidangan akan diundang untuk memberikan penjelasan tentang itu. Terus banyak sebenarnya aku juga bertanya-tanya, Mas, what's next? Ini kita lagi mengajukan banding. Ini belum ada keputusan apapun ya, belum ada titik terangnya lah. Nah, apa yang sedang dilakukan nih berarti? Harus melihat wait and see kah, atau sebenarnya dari Partai Prima sendiri? Kalau di kita kan nanti kalau kita mau bilang kayak tadi mau ikut mau dorong-dorong kayak gitu, nanti kita dibilang gede rasa kan, Pak GR bahasa anak gaulnya kan. Padahal kita ini sudah pemilik barang nih, kita udah menang nih. Silakan jalankan karena ada bilangnya bahwa di situ KPU sudah melakukan pelanggaran, Prima dirugikan, hentikan sementara, ganti rugi kan. Nah, ini kan kita sudah punya barang ini kan. Nah, ini tinggal bagaimana pemerintah sekarang. Ini sebenarnya kalau kita mau menyampaikan apa yang disampaikan oleh pegiat-pegiat demokrasi, HAM dan segala macam, momentum inilah momentumnya. Dan yang sebenarnya yang paling berkuasa itu KPU. Super power tadi kalau ya, katanya KPU Mas. Kalau mau membangun demokrasi ya KPU. Kalau KPU-nya misalkan main-main nanti hasil demokrasi ke depan kita main-main Mas. Itu. Nah kalau pertanyaan itu diajukan kepada saya, Mas Rifai sebagai orang Prima kan menunggu sudah ada putusan mau diapakan ini. Yeah. Nah kalau kami sebagai pihak yang digugat ya, sebagai pihak tergugat dan kami kalah, ya kita akan melakukan banding kan, itu yang akan kita lakukan. Banding ini berapa lama?
kita nggak tahu proses-proses di peradilan, kita nggak tahu persis ya. Kira-kira mungkin kan apakah Juni atau Saya nggak bisa memprediksi, Mbak. tapi masih diajukan banding ya berarti? Iya, akan diajukan banding. Ya. Oke, baik. Berarti ini bisa diklarifikasi juga nih ke teman-teman yang nonton bahwa ternyata penundaan pemilu itu sama sekali bukan merupakan narasi yang diinginkan oleh Partai Prima, begitu pula dengan KPU. Ya. Nah, terakhir banget nih kita akan closing statement mengenai sebenarnya pengennya harapan sih aku penasarannya. Terkait kasus ini, terkait pemilu 2024 dari Mas Hashim dan Mas Rifai ya, harapannya apa? Yang pertama begini ya, seperti yang saya sampaikan di bagian awal, kami di KPU menghormati partai-partai, terutama Partai Prima ketika komplain keberatan terhadap KPU itu disalurkan lewat jalur hukum. Karena apa? Inilah satu bentuk kedewasaan politik kita dalam berpemilu. Itu kami menghormati betul. Sehingga, mohon maaf ya, kalau ketemu di media, dipertemukan macam-macam media, terutama yang televisi begitu, kami ya biasa-biasa aja. Selama ini pendaftaran ya ketemu langsung, sidang-sidang di Bawaslu yang katakanlah kita berhadapan-hadapan ya ketemu sendiri, di PT UN juga ketemu sendiri, di pengadilan negeri juga ketemu sendiri. Jadi dari segi relasi ada kedewasaan politik atau kedewasaan politik dan demokrasi bahwa untuk menyelesaikan persoalan-persoalan conflicting, sengketa itu diselesaikan lewat jalur hukum. Ini saya kira pelajaran yang penting ya. Yang kedua begini, Mbak, saya membayangkan, mohon maaf ya, istilahnya perlu dirumuskan ulang nih, partai politik ini sebenarnya badan hukum apa? Kalau di undang-undang partai politik ya, kalau kita runtut dari persengketaannya, misalkan gini, Mbak Usi ini anggota partai, dipecat oleh pengurusnya. Kalau Mbak komplain, pintu pertama itu namanya mahkamah partai, ya kan? Kalau kemudian Mbak tetap kalah di mahkamah partai, komplain berikutnya adalah ke pengadilan negeri atau peradilan umum. Nah, demikian juga kalau ada sengketa antar orang atau antar pihak yang mengklaim dirinya pengurus partai. Pintu pertama penyelesaian mahkamah partai, lalu diselesaikan lewat, kalau ada yang tidak puas, selesaikan ke pengadilan negeri atau pengadilan umum, peradilan umum. Pertanyaannya, di sisi lain itu ya, di sisi lain begini, partai politik ini adalah lembaga, badan yang punya, katakanlah ya, kekuasaan besar dalam proses pengisian jabatan kenegaraan. Mencalonkan presiden hanya boleh partai politik. Mencalonkan anggota DPR RI, DPRD provinsi, kabupaten kota hanya boleh partai politik. Mencalon kepala daerah juga di satu sisi boleh partai politik, boleh perseorangan ya. Tetapi intinya partai politik ini kan punya peranan besar untuk mengisi jabatan-jabatan kenegaraan. Sehingga dengan begitu perlu dipikirkan sesungguhnya partai politik ini badan hukum publik atau badan hukum private. Sehingga apa? Kalau ada persengketaan itu jalurnya jelas. Kalau seperti ini kan sangat mungkin jalur PT UN ditempuh, lalu jalur peradilan umum perdata juga ditempuh gitu. Ini penting untuk didefinisikan karena memulainya itu titik berangkatnya justru dari persengketaan. Kita jadi tahu sesungguhnya partai politik badan hukum apa. Atau publik itu. Iya. Dan itu menjadi pertanyaan kita semua. Itu diskusi lanjutan yang itu dipantik oleh teman-teman Prima kan. Karena apa? Mohon maaf ya. Semua orang, semua ahli kan beranggapan bahwa apa istilahnya tadi peradilan salah kamar misalkan. Ya. Ini kan salah kamarnya itu persoalannya yang boleh menghuni kamar ini siapa sih gitu. Ya. Kan kira-kira begitu. Ya, benar-benar. Prof Mahmud bilang ini salah kamar nih gitu. Kalau misalnya dari Mas Rifai silakan Mas. Kalau dari kita Prima itu sederhana bahwa kita sudah mendapatkan satu keadilan yang bermartabat. Walaupun misalkan di luar sana bilang salah kamar, salah apa, yang penting semua lembaga peradilan negara itu berdiri sah di atas negara dan sah untuk kita tapaki untuk mencari satu keadilan untuk perjuangan demokrasi dan sebagainya. Mungkin itu. Baik. Berarti di sini saya rada lega sebenarnya Mas, karena isu-isu mengenai penundaan ini nggak ada. Jadi itu udah diklarifikasi. Kalau itu sebenarnya clear sejak awal ya, karena persengketaan antara Prima dengan KPU sejak awal pembicaraannya kan Prima yang kami tahu ya
supaya Kalau di dapat dalam ya ini supaya ya. dapat pintu menjadi peserta pemilu. Titik itu aja nggak kemana-mana. Tapi begitu amar putusannya seperti itu, ini kan sebetulnya saya kan pengen tahu waktu itu ya. Begitu saya dengar langsung baca berita dari teman-teman Prima, mengerti. kenapa muncul angka itu? Itu angka yang durasi waktu itu dalam rangka durasi waktu yang dipikirkan oleh Prima untuk seandainya kemudian untuk menjadi peserta pemilu. Prima juga mohon maaf ya, masih logis. Dia nggak minta kemudian tiba-tiba tetapkan saya jadi peserta pemilu, enggak. Cara berpikir kan untuk menempuh itu kan harus melengkapi dokumen persyaratan, harus verifikasi, masih itu. Sehingga untuk mencapai ke situ kan butuh durasi waktu. Itu setelah diskusi, setelah mendengarkan kita jadi tahu, oh cara berpikirnya Partai Prima yang kemudian dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat soal durasi waktu itu dalam rangka untuk mencapai dirinya Prima ini sebagai peserta pemilu yang harus menempuh proses ini, proses itu. Tidak juga ada permintaan yang ujuk-ujuk jadi peserta pemilu, nggak ada. Jadi peserta dong gitu. Nggak ada. Malahan kalau kita minta itu, PN nolak, bukan ke kita, ke sana katanya kan itu nanti. Salah kamar lagi malah dibilangnya gitu. Baik, gitu teman-teman, semuanya udah clear. Jadi nggak ada isu mengenai penundaan pemilu. 247 juga tadi udah di-clarify sama Mas Rifai seperti apa. Dan teman-teman bisa berikan tanggapannya di kolom komentar. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye.